Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi alaihi nanju minal baliyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumun nayyirat, amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh jajaran DKM Masjid Raya Jakarta Islamic Center, jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada sekarang di malam yang ke-10, ya Pak ya? Hah? Hitungan cepat quick count ini. Yang benar berapa? Hah? Yang benar 5. Oh, salah saya berarti. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan terbaik, di bulan suci Ramadan. Karena kita ini semuanya terbaik. Kita ini merupakan umat terbaik. Kuntum khaira ummah, umat terbaik, diberikan bulan terbaik, bulan Ramadan. Di bulan ini diturunkan kitab terbaik, namanya kitab apa Pak? Al-Quran. Yang membawa kitab itu malaikat terbaik. Malaikat siapa? Malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Sayyidul Mursalin, Nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di kota terbaik, kota yang paling barokah, Makkah Al-Mukarramah. Inilah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kultum singkat ini saya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna linabiyyin qabli." Umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini diberikan keutamaan 5 hisal, 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Apa keutamaan 5 itu? Yang pertama, fi awwali lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim. Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat kepada hamba-hambanya yang beriman dan berpuasa. Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Gimana Pak kalau kita melihat seseorang dengan kasih sayang? Melihat anak yang kita sayangi, melihat orang tua yang kita sayangi, melihat istri yang kita sayangi, pasti kita ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Kalau kita ini sudah dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, faman nadhara ilaihi lam yu'adzibhum abadan. Orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, lam yu'adzibhu abadan, dia tidak disiksa selama-lamanya. Pak, kalau sudah tidak disiksa masuknya kemana?
masuknya kemana? Surga. Artinya apa? Dia tidak akan disiksa di kubur, karena kuburan itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siksa kubur, dan dia tidak melalui neraka, tidak disiksa di neraka, karena ada umat Muhammad itu masuk surga tapi melalui neraka dulu, dicuci dulu di neraka baru masuk. Nah, orang yang dipandang pada malam pertama bulan Ramadan ini tidak diazab selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inna khalufa afwahihim hina yamshun indallahi atyabu min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu yang baunya bau apa kira Pak? Enak enggak baunya? Mulut orang yang berpuasa aromanya enak enggak? Tentu tidak enak. Apalagi yang sahurnya pakai jengkol, sahurnya pakai peti, pas keluar uapnya baunya mohon maaf. Tapi indallahi atyabu min rihil misik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau yang tidak sedap itu lebih wangi daripada minyak misik. Sampai saat ini saya belum tahu Pak, kayak apa aromanya minyak misik itu. Paling banter saya mencium gaharu. Kalau minyak misik itu sampai saat ini belum. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah tayyib wa yuhibbut tayyib. Allah itu baik, menyukai kebaikan. Ini kenapa Allah menyukai yang tidak enak, bau disukai? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini sedang jatuh cinta kepada hambanya. Pak, kalau orang sudah jatuh cinta, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Kalau orang sudah memandang seseorang itu dengan kacamata cinta, pasti yang nampak yang indah-indah saja. Bapak dulu waktu pacaran masih muda, walaupun pacarnya badannya kayak drum, kayak gitar Spanyol. Kenapa? Karena sudah dengan kacamata cinta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tak pandang itu bau, tak pandang itu apa, baunya minyak misik di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Innal malaikata tastaghfiru fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah yang berpuasa itu dosanya dihapus, dosanya diampuni. Enak enggak Pak? Yang minta ampun untuk dosa kita itu malaikat yang ada di langit. Jumlahnya penduduk langit dengan penduduk bumi banyakan mana Pak? Banyakan mana? Banyakan penduduk langit. Yang sampean tahu paling Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Bukan itu aja. Pencabut nyawa itu Israel berapa? Apa sampean sangkan satu? Israel itu departemen Pak, departemen pencabutan nyawa. Kalau satu orang meninggal sedunia ini bagaimana nyabutnya? Setiap malaikat yang nyabut nyawa itu namanya Israel. Setiap malaikat yang nyatet
amal baik, amal buruk itu namanya raqib atid, tidak satu. Nah, malaikat di langit itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa hamba Allah yang berpuasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, innallah ya'muru jannatahu, Allah memerintah kepada surganya, ista'iddi wa tazayyani, siap-siaplah wahai surga, berhiaslah wahai surga, karena ausaka ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati, kata Allah. Nanti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan memasuki surga yang sudah dipersiapkan, yang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang namanya pintu Rayyan. Itu yang keempat. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini barudak ini bagaimana nih ya? Barudak letik ini pada lari-lari, jadi situasinya nggak kondusif. Terakhir yang kelima, fi akhir lailatin min Ramadan ghafarallahu jami'an, pada malam terakhir bulan Ramadan, nanti entah malam 29 atau malam 30, karena hitungan hijriah ini kalau enggak 29 30. Malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya, tak terkecuali yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Makanya nanti ada ibadah di akhir Ramadan itu yang harus ditunaikan, namanya zakat fitrah. Takut-takut ketika kita puasa ini ada memandang yang haram, mendengarkan yang diharamkan, pernah kita menggunjing orang, pernah berbuat ghibah. Dengan zakat fitrah itu dibersihkan, sehingga kita di akhir itu dosa sudah diampuni, kita akan berhari raya namanya Idul Fitri. Kita ini kembali kepada fitrah, kembali kepada kesuciannya, kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ketika kita dilahirkan dari rahim ibu, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci karena sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan 5 keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum, umat-umat sebelumnya. Yang pertama, kita ini dilihat dengan kacamata rahmah oleh Allah dan tidak akan diadab selamanya. Yang kedua, bau mulut wangi di hadapan Allah. Yang ketiga, semua malaikat di langit itu memohonkan ampun setiap hari, tiap malam. Yang keempat, surga disuruh siap-siap untuk dimasuki umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah semua dosanya di akhir Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.